Tak terduga respon Rasman Arif Nasution atas sindiran menohok Hotman Paris Hutapea yang mempertanyakan apakah Rasman dan Firdaus Oyuwobo memiliki banyak unit villa seperti yang dimilikinya saat ini. Tak hanya itu, Hotman Paris juga kembali menyindir harta kekayaan yang dimiliki Firdaus Oyuwobo. Lantas, seperti apa jawaban Rasman dan Firdaus menanggapi sindiran menohok Hotman Paris yang mengaku baru sembuh total dari sakitnya tersebut? Seperti apa pula tantangan Firdaus terhadap Hotman Paris yang sebelumnya menyindir kemampuan bahasa Inggris Firdaus? Benarkah Firdaus menantang Hotman berdebat dalam bahasa Inggris di televisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di sisi lain, Hotman Paris melalui akun sosial media pribadinya memposting foto yang di dalamnya tampak terdapat gambar 3 unit villa miliknya di Pulau Bali, tepatnya di Pandawa Beach. Namun yang menggelitik adalah pada caption foto tersebut yang ia tulis pada bagian komentar, di mana Hotman seakan menyindir Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oyuwobo yang tidak mungkin memiliki villa sebanyak yang dimilikinya saat ini. Apakah Firdaus dan Rasman Nasution punya villa sebanyak ini? Ini baru sebagian. Punya villa satu doang. Villa saya di Batam, ada yang jaga. Kalau saya pergi ke sana, saya main speedboat. Kemudian menurut saya ukuran villa saya itu oke, MM-an juga itu. Dan itu lengkap, suratnya resmi. Apalagi si Hotman ini kemarin cerita itu, sekarang villa lagi. Jadi dia ini udah kewalahan. Hotman, kau tiap minggu sudah berobat ke Singapura, sudah lari-lari di Orchard Road itu. Hilton lah kelihatan di situ kan. Nah, saya nanti mau nyusul dia ke sana. Kalau bolak-balik berobat nanti saya mau ikut bareng sama dia maraton di sana atau jalan pagi. Tapi ini kan bulan Ramadan kan. Jadi concern lah. Yang harus kalian tanya, Pak Hotman, Bapak kenapa nggak pernah lagi ke klub? Biasanya pergi pagi, pulang pagi. Kenapa nggak pernah? Atau Anda jujur dong, sakit Anda itu apa? Gitu loh. Bolak-balik. Itu kan cara Tuhan menertibkan hidup dia. Tidak terlalu cuak-cuak. Jadi bagi saya dia nothing, tidak berdaya, dan di dalam persidangan juga dia nggak bisa buat apa-apa. Buktinya dia sakit ketika berhadapan dengan kita. Jadi urusan villa, ya dia mau punya villa 1000 nggak ada urusan sama saya. Villa saya satu cukup. Saya punya villa di Batam, ada rumah saya di kampung saya bangun, ada yang jaga. Ya, rumah saya, apartemen tuh anak-anak saya di sini, khusus anak saya 8 orang ada. Dan kita merasa apa yang dikasih Allah kita syukuri, dan kita tetap berusaha ya mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah menambah rezeki dan menjaga kami secara baik oleh dalam lingkungan keluarga, dan itu tentu kita harapkan dari Allah SWT. Begitu. Melalui video postingan terbarunya di akun sosial media pribadinya pula, Hotman Paris juga mengingatkan kepada kliennya, fans, tak terkecuali juga musuh-musuhnya, bahwa kondisi kesehatan dirinya sudah pulih total, alias sudah sembuh dari penyakit liver yang sebelumnya sempat mengalami infeksi, namun kemudian berhasil diobati di salah satu rumah sakit elit di Singapura. Bahkan kemarin, Hotman mengaku sudah bisa mengurus perkara arbitrase internasional di Singapura, serta dirinya merasa sudah siap bertempur dengan musuh-musuhnya dalam perkara di bidang hukum di Indonesia.
Salam Hotman Paris dari Singapura. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 memberitahukan kepada seluruh klien saya, seluruh fans saya, dan seluruh musuh-musuh saya, Hotman hari ini sudah pulih total dari penyakit liver yang sebelumnya infeksi dan kemudian berhasil diobati di Mount Elizabeth Singapura oleh dokter spesialis infeksi dan juga dokter liver. Hari ini sudah pulih total, bahkan dalam 2 hari ini sudah rapat-rapat di Singapura untuk perkara arbitrase internasional untuk mewakili perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya, sekali lagi Hotman siap bertempur lagi dalam bidang hukum. Hanya satu nasihat daripada dokter di Singapura, slow down, kurangi, kamu terlalu capek kerja. Memang saya terlalu capek kerja dari jam 3 pagi sampai dengan jam 10 malam, lanjut dansa sampai jam 3 pagi. Ya, itulah selama ini kebiasaan saya, dan itu sudah kerja keras itu sudah berlangsung 38 tahun. Ya, mudah-mudahan saya bisa mengurangi jam kerja dan tidak terlalu banyak dansa lagi. Oke? Salam Hotman Paris, sehat walafiat. Musuh-musuhku, tunggu aku, I will find you. Mengejutkan jawaban Rasman Arif Nasution atas pertanyaan bernada sindiran dari Hotman Paris terkait apakah dirinya dan Firdaus Oiwobo memiliki banyak villa seperti Hotman. Lantas, seperti apa pula sindiran menohok Hotman Paris terkait harta Firdaus? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Perseteruan Hotman Paris Hutapea versus Firdaus Oiwobo terus berlanjut. Hotman Paris tak henti-hentinya menyindir Firdaus Oiwobo di akun sosial media pribadinya. Dan sindiran terbaru Hotman adalah ia memposting video emak-emak yang tengah membeli gorengan di pasar, tapi mengenakan banyak cincin emas di tangannya. Ini baru benar ada harta, ada bukti. Gak seperti Firdaus, semua omong kosong. Gunung uranium mau beli 10 Lambo. Tanahnya di puncak dibongkar Satpol PP. Warung soto mie di atas lahan orang. Hai Firdaus, pengusaha mana yang mau sewa jasamu? Sindiran teranyar lainnya dari Hotman terhadap Firdaus adalah ketika ia memposting foto Firdaus berada di antara PKL di kawasan Puncak yang tengah berusaha menggagalkan aksi petugas keamanan yang hendak membongkar lapak dagangan dan tenda yang tidak memiliki izin operasional. Katanya Sultan dan tanahnya puluhan ribu hektar. Kok malah bangun di lahan bukan miliknya sih? Kasihan Firdaus. Sampai gerobak dagangan soto dia juga diangkut Satpol PP. Tulis Hotman Paris yang menuai komentar pro dan kontra dari netizen. Sementara itu, aksi Hotman Paris yang selalu menyindir dan mempertanyakan harta yang dimiliki Firdaus mendapat jawaban dari Firdaus Oiwobo. Firdaus mengungkap bahwa dirinya mempunyai harta miliaran rupiah hingga aset kepemilikan tanah senilai triliunan rupiah. Dan semua itu adalah bukti bahwa dirinya seorang yang kaya raya.
Itulah cara Firdaus menjawab aksi Hotman yang dinilainya sombong dengan menunjukkan aset-asetnya. Terkait lahan di kawasan Puncak Bogor yang dituding Hotman sebagai lahan orang, Firdaus mengaku lahan tersebut masih dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jawa Barat. Firdaus menawarkan ke Hotman satu lahan di Puncak yang luasnya 500 meter persegi dengan harga 50 miliar rupiah, itu pun kalau Hotman sanggup membelinya. Bukti lah, ini kantor gue harta miliaran, rumah gue harta miliaran, tanah gue triliunan. Itu bukti. Kan gue orang Islam nggak boleh pakai emas, ya kan? Gue nggak boleh pakai emas, orang Islam. Mana boleh pakai emas. Jadi cara menyombongi orang sombong seperti Hotman, ya gue tunjukkan dengan aset gue, gitu loh. Kan gue udah tawarin sama Hotman, lu kalau punya duit, gue kasih murah 2 triliun, 1000 hektar aja gue kasih murah. 1000 hektar cuma 2 triliun. Gue punya 55.000 hektar, Hotman. Lu cukup bayar 1000 hektar aja kalau lu mampu 2 triliun. Kalau lu mampu ya. Tapi kalau lu nggak mampu, nggak usah banyak ngomong deh. Gue udah muak denger mulut lu, Hotman. Gue udah muak denger mulut lu, Hotman. Gak usah berbicara sombong deh, Hotman. Orang udah tahu semua kok lu kalah sama gue, gitu. Lahan di Puncak itu sekarang dalam proses gugatan. Kemarin juga Edi Mulyadi juga udah datang sana ya, karena ada banyak lahan juga yang tumpang tindih. Itu udah proses ya, BPN juga gue gugat kemarin. Dan sekarang dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jawa Barat. Jadi itu sedang berjalan. Dan gue punya datanya, sporadik ada, surat tidak sengketa ada dari lurah, dan siap gue buka di depan si Hotman. Ya, gue jual murah itu kalau Hotman mau. 50 miliar aja kalau dia mampu. 500 meter. Ya, kalau dia punya duit, 50 miliar gue kasih murah. Mengejutkan, Hotman Paris kembali menyindir harta kekayaan yang dimiliki oleh Firdaus Oiwobo melalui postingannya di sosial media. Lantas, seperti apa pula tantangan Firdaus terhadap Hotman Paris untuk berdebat dalam bahasa Inggris di televisi? Beranikah Hotman Paris menjawab tantangan tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Firdaus Oiwobo tampaknya benar-benar terusik oleh sindiran Hotman Paris atas kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Pasca ia membacakan surat pengaduannya ke kantor pusat salah satu brand supercar di Italia. Tak terima terus disindir oleh Hotman Paris, Firdaus pun menantang advokat kawakan ini untuk berdebat dalam bahasa Inggris di televisi. Lantas, beranikah Hotman Paris menerima tantangan Firdaus tersebut? Complaint letter as customer and immediately. Ngeledek malah ya. Ngeledek bahasa Inggris gue. Itu Hotman berarti dia kurang belajar. Ya. Karena bahasa Inggris dia sama bahasa Inggris gue beda. Kalau itu kan Inggris kejawen yang gue baca. Jadi kalau Inggris kejawen itu beda. Kan gue udah bilang, kalau dia kan bahasa Inggris United, ya kan, atau enggak Amerik, kan gitu. Jadi kalau dia berbicara bahasa Inggris United atau Amerik, jangan disamakan sama gue. Gue kan biasa bahasa Inggris kejawen. Gitu. Nah itulah Inggris kejawen. Gitu. Nah, Hotman suruh belajar lagi sama gue Inggris kejawen. Jangan so pinter dia. Ada Inggris kejawen tuh gue yang nyiptain. Gitu. Nah orang Inggris harusnya belajar sama gue. Gitu loh, dia bisa belajar wayang, bisa belajar bikin batik, ya kan? Nah sekarang ada Inggris kejawen, belajar mau gue gurunya gitu. Gitu, jadi jangan sok tahu Hotman Paris itu. Kalau dia nggak tahu maksud dan tujuan gue, lah sekarang dia mau bahasa Inggris model apa mau gue? Suruh ngomong dong. Inggrisnya Hotman Paris aja masih ngaco kok, masih belepotan kalau ngomong. Gitu. Kan Hotman belum pernah ngomong head to head sama gue. Gue baru ngeluarin Inggris kejawen aja udah heboh ya kan. Gimana gue ngomong Inggris British, ya kan? Gimana gue ngomong Inggris
Inggris Amerika. Kan gue jelek begini pernah belajar listening conversation, reading dan lain-lainnya. Gue pernah belajar. Jadi kalau seandainya Hotman mau mencela gue nggak kena karena dia nggak tahu maksud dan tujuan gue. Kalau Hotman mau bicara bahasa Inggris sama gue, ya buka TV debat sama gue bahasa Inggris. Ya, nggak usah ribut-ribut ya kita. Panggil Hotman Paris, suruh ngomong Inggris sama gue berdua. Siap dong. Dia mau pakai apa? Kan gue kuasai 3 bahasa sekarang. Ya kan? Inggris British, Inggris Amrik, Inggris Kejawen. Dia mau pakai Inggris apa? Inggris Kejawen yang jelasnya nggak bisa. Kemarin yang gue baca itu ada kagak ngerti kan gitu. Nah, tinggal Inggris British sama Inggris ini nih, Inggris Amerika. Gitu. Ayo kita mainkan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.